Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasel Gene Insani dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2020, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam video ini saya akan mempresentasikan artikel jurnal ilmiah yang sebelumnya telah saya buat mengenai kecemasan sosial di kalangan generasi milenial. Pembahasan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mengenai kecemasan sosial yang dialami oleh para remaja, dan yang kedua yaitu mengenai upaya yang harus dilakukan guna menangani kecemasan sosial. Rasa cemas dan gelisah merupakan suatu hal yang wajar dialami oleh para remaja. Namun ternyata biasanya kecemasan ini dialami oleh kalangan dewasa karena mereka mulai merasakan gejala seperti tekanan-tekanan atau masalah hidup dengan seiring bertambahnya usia. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman, ternyata kecemasan ini mulai banyak dirasakan oleh remaja, terutama para remaja yang memikirkan pergaulan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Kecemasan adalah kondisi suasana hati yang diakibatkan oleh efek negatif atau gejala-gejala ketegangan jasmania yang bisa meliputi seperti perasaan, pemikiran, perilaku, hingga respon-respon tertentu. Menurut Kaplan, kecemasan juga dapat diartikan sebagai rasa percampuran antara rasa takut dan juga khawatir mengenai masa-masa yang akan mendatang tanpa mengetahui sebab dari ketakutan tersebut. Kecemasan juga merupakan kekhawatiran dalam tingkat kronis yang ringan dan juga merupakan rasa takut yang kuat dan meluap-luap. Lalu, apa itu generasi milenial? Nah, generasi milenial ini ternyata digunakan untuk generasi Y atau frasa khusus yang digunakan menggambarkan orang-orang yang lahir pada tahun 1980 hingga tahun 2000. Millennials ini ternyata adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh dua pakar sejarah sekaligus penulis Amerika, yaitu William Strauss dan Neil Howe. Disebut sebagai generasi milenial karena mereka merupakan satu-satunya generasi yang sempat melewati milenium kedua setelah generasi ini pertama kali diutarakan oleh sosiolog Karl Mannheim pada tahun 1923 dalam esainya yang berjudul The Problem is Generation. Kecemasan sosial merupakan suatu kondisi cemas yang ditandai dengan rasa takut dan khawatir terhadap lingkungan sosial tertentu. Kecemasan sosial juga dapat diartikan sebagai rasa malu karena diperhatikan oleh orang sekitar dan memiliki prasangka akan dinilai buruk oleh orang-orang di sekitarnya. Biasanya orang yang memiliki tingkat kecemasan sosial yang parah tentunya akan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya, seperti ia tidak mau menunjukkan dirinya di depan publik dan juga tidak berani untuk berkomunikasi dengan lawan bicara, dan bahkan ia tidak sempat atau tidak berani untuk menatap lawan bicaranya. Nah, penyakit emosional ini semakin banyak dirasakan oleh para remaja. Remaja yang mengalami kecemasan sosial ini cenderung akan lebih menutup diri dan menjaga jarak untuk berinteraksi dengan orang banyak. Biasanya remaja ini akan berkomunikasi dan bersosialisasi di media sosial. Mereka akan memberikan kesan yang sangat baik agar mendapatkan pandangan positif dari orang di sekitarnya. Semyon pernah berpendapat bahwa kecemasan sosial ini merupakan kondisi di mana individu sangat takut untuk berinteraksi dengan orang banyak dan juga sebisa mungkin menghindari situasi di mana ia bisa menjadi saran kritikan. Dengan demikian, biasanya orang-orang penderita kecemasan sosial ini akan sangat jarang berbicara di depan umum, hingga makan di tempat umum ia sangat menghindarinya, lalu menggunakan kamar kecil umum, dan segala hal yang berkaitan dengan umum dia sangat meminimalisir untuk melakukan hal tersebut. Ada beberapa contoh kasus dari kecemasan sosial yang dialami oleh remaja Indonesia, salah satunya yakni Elva Susanti. Ia merupakan siswi SMA 1 Bangkinang dari Kabupaten Kampar, Riau. Ia memiliki kecemasan sosial karena ketidakpercayaan diri serta faktor ekonomi keluarganya yang menyebabkan ia merasa minder dan juga memilih untuk menutup dirinya dari lingkungan sekitar. Dan ternyata hal ini memancing teman-temannya untuk menargetkan Elva sebagai korban bullying. Karena dia tidak bisa mengkontrol rasa cemas sosialnya ini dan juga tidak ada tindakan lebih lanjut terkait penyakit yang ini, akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Contoh selanjutnya yakni dirasakan oleh Imade Pandu, remaja berusia 21 tahun yang memiliki kecemasan sosial sejak kecil. Ia mengaku karena meniru tingkah laku keluarganya yang seringkali menunjukkan rasa cemas ketika berhadapan dengan orang lain. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Gunung Jati Bandung, mereka ingin mengetahui seberapa banyakkah mahasiswa yang mengalami kecemasan sosial. Dan ternyata 74,6% mahasiswa mengalami kecemasan sosial yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu. La Gresa dan Lopez mengatakan ada beberapa aspek yang meliputi terjadinya kecemasan sosial. Yang pertama yakni rasa takut akan dievaluasi dan dikritik oleh orang lain. Yang kedua yakni penghindaran sosial karena rasa takut terhadap situasi baru atau bertemu dengan orang baru pertama kalinya. Dan yang ketiga yaitu penghindaran sosial karena rasa takut terhadap situasi umum atau pernah dirasakan sebelumnya. Faktor yang mengakibatkan terjadinya kecemasan sosial, di antaranya yaitu sang penderita pernah mengalami situasi memalukan di mana ia menjadi objek tontonan orang banyak dan juga mendapatkan perilaku kurang baik dari lingkungan sekitar. Yang kedua, dipicu oleh keluarga. Hal ini belum dapat dibuktikan apakah merupakan faktor genetik atau ia hanya meniru tindakan-tindakan orang tuanya yang seringkali menunjukkan gejala cemas ketika berhadapan dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu pengaruh dari bagian otak yang disebut amigdala. Amigdala yang terlalu aktif dapat mengakibatkan kecemasan dan rasa takut yang berlebihan. Dan juga faktor bullying dapat menjadikan seseorang mengalami kecemasan sosial. Memiliki luka tubuh atau cacat tertentu dikarenakan luka wajah dan juga tulang rusak akibat polio mengakibatkan seseorang merasa minder dan akhirnya menutup diri untuk berinteraksi dengan orang banyak dan menimbulkan gejala kecemasan sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Iman, ia mengatakan bahwa simptom kecemasan sosial dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Nah, sebelumnya simptom ini adalah kondisi tubuh yang menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala penyakit dalam tubuh kita. Ada simptom fisik. Simptom fisik bisa berupa seperti keringat yang berlebihan, jantung yang berdebar-debar, muka memerah, pusing, mual, muntah, hingga menyebabkan mati rasa. Yang kedua yaitu simptom tingkah laku. Biasanya berupa tidak berani menatap lawan bicaranya, dan juga berbicara yang tidak lancar serta seringkali menunjukkan rasa gelisah. Yang ketiga yaitu simptom kognitif, di mana seseorang akan merasa takut dievaluasi dan juga selalu merasa diperhatikan oleh orang lain yang mengakibatkan dirinya mengalami prasangka buruk terhadap orang-orang di sekitarnya. Para remaja biasanya merasakan cemas ketika berhadapan dengan orang banyak, baik itu orang yang pertama kali ia kenal ataupun orang yang pernah ia temui sebelumnya. Nah, rasa cemas ini berasal dari ketakutan terhadap pandangan orang banyak yang menganggap dirinya aneh terhadap perubahan dari kondisi tubuhnya. Masa remaja biasanya rasa kecemasan ini ditunjukkan dengan hal-hal yang bisa kita kenali, seperti tidak bisa tidur, wajah murung, mudah marah, mudah emosi, dan juga hingga merasakan peka terhadap perkataan ataupun hal-hal yang dapat menyinggung perasaannya. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guna menangani kecemasan sosial tersebut. Di antaranya yaitu membawa sang penderita ke dokter atau ke psikolog untuk menangani mental mereka. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan menemani sang penderita untuk bertemu langsung atau melawan ketakutannya sehingga rasa takut itu tidak lagi muncul. Selanjutnya yaitu membantu mengidentifikasi pemikiran yang dapat membuatnya merasa kecemasan berlebihan dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih realistis. Yang terakhir yaitu dengan membantu sang penderita kecemasan sosial untuk lebih tegas berkomunikasi dengan lawan bicaranya sehingga ia mudah bersosialisasi dan bertemu dengan lingkungan sekitarnya, dan juga memberikan pemahaman tentang komunikasi nonverbal yang tepat. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.